sistem penetasan dalam inkubator, itu biasanya telur tidak menetas karena terlalu kering. Dia menempel, si embrio mati di dalam karena terlalu kering. Ada juga embrio mati di dalam karena terlalu basah atau terlalu lembab atau terlalu banyak cairan. Karena kelembapannya terlalu tinggi. Nah, ini perlu diperhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Babehen, bolo. Channel yang membahas tentang burung kicau, mulai dari peternakan sampai dengan membuat burung juara. Oke, bolo, kali ini Babehen akan membahas tentang seputar cara menetaskan burung beranjangan dengan inkubator. Inkubator itu adalah salah satu mesin tetas atau salah satu solusi, maksud Babehen adalah salah satu solusi alternatif untuk menetaskan telur burung kita, utamanya beranjangan. Saat ini Babehen bahas beranjangan. Ya bisa buat untuk telur apa saja sebetulnya, tapi utamanya Babehen akan bahas tentang burung beranjangan. Kemarin Babehen sudah bahas tentang model inkubator. Ada yang manual, ada yang otomatis. Nah, saat ini Babehen akan membahas tentang berapa suhu ideal inkubator itu dan berapa juga kelembapan. Gini, bolo. Dalam inkubator, tentunya yang perlu kita perhatikan utamanya itu tidak hanya suhu, bolo. Kelembapan itu juga perlu diperhatikan. Karena kalau misalnya kita suhu sudah pas, tapi kelembapannya kurang, biasanya telur itu tidak bisa menetas, walaupun dia isi. Dia tidak menetas, mati di dalam keadaan kering. Karena kelembapannya kurang. Jadi dia dalam telur itu atau embrio itu yang harusnya menetas, dia akan menempel sama kulit itu karena kurang lembab. Nah, bagaimana kalau misalnya kemudian kelembapannya terlalu tinggi? Oke, kelembapannya terlalu tinggi pun, itu juga si telur kemungkinan besar tidak menetas. Kenapa? Kalau bahasanya breeder itu kelelep, bolo. Karena kelembapannya terlalu tinggi, sehingga cairan yang ada dalam telur itu tidak kemudian hilang, tidak berkurang, bahkan mungkin bisa bertambah dengan saking lembabnya ruangan yang ada di dalam inkubator itu. Sehingga yang harusnya si embrio itu sudah menetas, dia kelelep itu tadi, terlalu banyak airnya, terlalu banyak cairannya yang ada di dalam telur itu tadi. Maka terjadilah kematian di dalam telur. Jadi dua permasalahan yang kadang terjadi di sistem penetasan dalam inkubator itu biasanya telur tidak menetas karena terlalu kering, dia menempel, si embrio mati di dalam karena terlalu kering. Ada juga embrio mati di dalam karena terlalu basah atau terlalu lembab atau terlalu banyak cairan karena kelembapannya terlalu tinggi. Nah, ini perlu diperhatikan dulu. Suhu terlalu tinggi bisa membuat telur itu atau embrio itu juga terlalu panas dan akhirnya mati. Suhu terlalu rendah, demikian juga. Dia tidak akan bisa menetas dan tidak akan pernah tumbuh karena terlalu kedinginan. Jadi faktor suhu dan kelembapan ini memang harus seimbang. Gitu, bolo. Nah, ini yang ditunggu-tunggu pastinya sama bolo-bolo. Berapa suhu yang ideal? Untuk burung beranjangan, suhu idealnya adalah 37,5 sampai dengan 38, bolo. Jadi kita kasih spare 0,5. Bagus lagi ketika itu bisa bertahan di angka 38, bolo. Rata-rata yang para breeder menggunakan 38. Nah, saat ini kita juga harus paham, bolo, bahwa kadang-kadang ya, bolo, ini kadang-kadang ini baik kasus sih sebetulnya. Kadang-kadang suhu yang ada dalam indikator inkubator, indikator ya Babehen bilang, indikator angka itu loh maksudnya. Ada setelan angka kan di mesinnya itu, biasanya di luar tuh ada yang buat nyetel. Biasanya indikator yang di luar yang kita setel itu biasanya tidak sama dengan suhu yang ada di dalam ruangan inkubator. Karena suhu ruangan yang di dalam dengan indikator yang di luar, yang namanya mesin itu kadang ada errornya, bolo. Ada selisih biasanya. Nah, ini perlu kita kalibrasi dulu. Bagaimana caranya mengkalibrasi? Nah, kalibrasinya
itu bisa menggunakan termometer yang dari kayu itu loh bolo, yang air raksa itu, yang manual. Nah, yang manual. Tapi memang lama itu bolo, itu lama. Nanti Mbak Behen akan bahas lah detailnya di situ, nanti akan kita bahas. Tapi yang jelas, suhu ideal dalam inkubator untuk menetaskan telur beranjangan utamanya adalah kalau Mbak Behen menggunakan 37,5 sampai 38. Yang bagus adalah stay di angka 38 bolo. Stay di angka 38. Itu yang bagus. Standarnya rata-rata breeder beranjangan menggunakan suhu segitu. Kemudian kelembapannya berapa? Kelembapan ideal yang digunakan itu rata-rata biasanya di angka 60 bolo. Jadi 60 itu adalah tingkat kelembapan yang ideal. Ya turun-turunnya bisa 55, 56, 57 sampai ke 60. Sebisa mungkin kita pertahankan di angka 60. Nah, kelembapan ini untuk menimbulkan kelembapan itu yang kita gunakan kan air. Air itu bisa kita kasih di nampan, air itu juga bisa kita kasih di cepuk misalnya, atau menggunakan apa saja, tempat-tempat kecil gitu. Monggo saja bolo-bolo mau menggunakan apa, yang penting ada airnya. Supaya nanti telur itu tidak terjadi kekeringan itu tadi. Jadi kematian di dalam telur akibat telurnya itu kering. Atau kalau terlalu banyak, yang tadi Mbak Behen sampaikan, tidak terjadi kematian embrio di dalam telur karena terlalu banyak cairan. Nah, idealnya adalah 60 itu tadi, Bro. Nah, itu juga ada dalam setelan di inkubator itu ada. Bagaimana cara menyetelnya? Itu akan Mbak Behen bahas secara detail juga, supaya bagaimana caranya si inkubator itu bisa stabil, dan bagaimana caranya mengkalibrasi inkubator supaya sesuai dengan suhu yang kita harapkan, yaitu 38 derajat, dan kelembapan supaya bisa sesuai dengan yang kita harapkan juga, yaitu kurang lebih 60 lah gitu, paling tidak 60 ya, 55 60 di antara itu biasanya gitu bro. Nah, itu adalah suhu yang ideal dan kelembapan yang ideal. Selama kita bisa mempertahankan suhu di angka itu dan kemudian kelembapan di angka yang Mbak Behen sampaikan tadi, insya Allah tingkat penetasannya bisa maksimal, bisa mencapai di angka 90% lebih mungkin ya gitu, sehingga mortalitasnya kecil, akhirnya produktivitas kita naik. Dan ketika produktivitas naik, daya tetasnya bagus, tinggal nanti bagaimana caranya kita itu meloloh pian yang sudah menetas dari mulai 0 hari sampai dengan mandiri gitu bro. Nah, begitu Mbak Behen yang bisa sampaikan kali ini. Di konten Mbak Behen yang selanjutnya akan Mbak Behen bahas bagaimana cara mengkalibrasi inkubator yang baik supaya kita mendapatkan suhu dan kelembapan yang sesuai dan akhirnya kita bisa mendapatkan satu produktivitas yang maksimal. Oke bolo, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat satu hobi, kicau mania berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.